Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nopar Rajaki. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Material sinar harapan. Oke, di sini ada latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya yaitu pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia harus meningkat, menciptakan prospek bisnis bahan bangunan yang stabil. Karawang sebagai kawasan industri memiliki permintaan tinggi. Usaha dagang material sinar harapan hadir untuk memenuhi kebutuhan ini dengan produk berkualitas, harga bersaing, dan pelayanan cepat. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana aspek hukum usaha dagang material sinar harapan. Lalu yang kedua itu bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan eksternal atau pastel terhadap kelangsungan usaha. Yang keempat, bagaimana teknologi dan teknis meningkat efisiensi operasional. Dan yang terakhir itu bagaimana prospek keuangan jangka panjang. Kemudian ada identitas dan legalitas perusahaan. Identitas usaha dagang material sinar harapan, namanya material sinar harapan. Jenis usahanya usaha dagang, kegiatannya jual beli bahan bangunan. Alamat Jalan Raya Batu Jaya Karawang, pemilik Muhammad Nopar Rajaki. Aspek legalitasnya, modal dasarnya segini, modal disornya segini, akte notaris, ada NIB nya, ada SIUP terdaftar, situ terdaftar. Visi, misi, dan tujuan. Visinya menjadi toko bahan bangunan terpercaya dengan produk berkualitas, harga bersaing, dan pelayanan terbaik untuk mendukung pembangunan masyarakat. Misinya yang pertama itu menyediakan bahan bangunan berkualitas tinggi dan lengkap. Kedua, pelayanan cepat, profesional, dan ramah. Ketiga, harga kompetitif dan aksesibel. Keempat, kerjasama dengan kontraktor dan pengembang. Kelima, pengiriman tepat waktu. Dan keenam, menjadi mitra pembangunan berkelanjutan. Oke, tujuannya yang pertama memenuhi kebutuhan pembangunan di Karawang. Kedua, menjadi mitra terpercaya bagi kontraktor dan masyarakat. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan. Dan terakhir, membangun jaringan distribusi berkelanjutan. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Target pasarnya masyarakat umum, kontraktor pengembangan perumahan, dan toko bangunan kecil di Karawang dan sekitarnya. Fokus awal di Karawang, ekspansi ke Jawa Barat, lalu nasional. Potensi pasarnya, permintaan bahan bangunan di Karawang meningkat 8 atau 10% per tahun. Usaha dagang material sinar harapan diperkirakan menguasai 10 atau 15% pangsa pasar lokal dalam 2 tahun. Meningkat menjadi 20% atau 25% setelah ekspansi. Harga strategi, harga kompetitif dan fleksibel dengan margin 10% atau 20%. Diskon volume untuk pembelian besar dan sistem pembayaran fleksibel untuk pelanggan proyek. Persaingan cukup ketat, namun usaha dagang material sinar harapan unggul dalam harga bersaing, pelayanan cepat, kualitas terjamin, dan lokasi strategis. Seterusnya, proyeksi penjualan dan distribusi. Distribusi pemasaran menggunakan distribusi langsung melalui gudang utama di Karawang, pengiriman dengan armada pribadi, dan jasa ekspedisi lokal. Kerjasama dengan toko bangunan kecil dan kontraktor. Rencana membuka cabang mini gudang di Jawa Barat. Strategi pemasaran, memperkuat citra sebagai penyedia bahan bangunan berkualitas, harga bersaing, dan pelayanan cepat. Pendekatan pemasaran offline dengan digital, media sosial, Google Maps. Proyeksi penjualan tahun 2025 850 10. Tahun 2026 950 11,8 13. Tahun 2027 1100 15,8 16. Tahun 2026 1250 13
Tahun 2029 1450 16,025. Kemudian kajian aspek pestel. Yang pertama, politik. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah daerah Karawang mendukung investasi dan izin usaha UMKM. Yang kedua, sosial. Perubahan gaya hidup menuju hunian modern dan urbanisasi mendorong pembangunan rumah baru. Yang ketiga, lingkungan. Pengolahan limbah sederhana dan penyimpanan tertutup mengurangi dampak negatif. Yang keempat, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan sektor properti mendorong permintaan bahan bangunan, peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli. Yang kelima, teknologi. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran online dan manajemen stok mempercepat pelayanan. Yang terakhir, yang keenam, legal. Kegiatan usaha mengikuti ketentuan izin usaha, peraturan lingkungan hidup, dan pajak daerah. Kemudian kajian aspek teknis dan teknologi. Aspek teknisnya di sini ada 4. Yang pertama itu lokasi usaha harus strategis di Karawang, dekat kawasan industri dan perumahan, akses mudah ke jalur utama. Terus yang kedua, bangunan dan layout. Lahannya genap 100 meter dengan area display, gudang, bongkar muat, administrasi dan parkir. Tata letak ekstensiasi dan aman. Lalu yang ketiga itu bahan bangunan seperti semen, pasir, batu bata, besi, cat, keramik, pipa, seng diperoleh dari distributor resmi untuk kualitas terjamin. Yang keempat, tenaga kerja 8 orang atau manajer tenaga kerja 8 orang seperti manajer, administrasi, penjualan, gudang, supir dengan tugas jelas. Lalu aspek teknologinya di sini ada 3. Yang pertama itu teknologi digunakan komputer, printer, timbangan digital, mesin potong besi, software, Microsoft Excel, aplikasi dokumen digital. Komunikasi, WhatsApp bisnis, media sosial, Google Maps. Lalu yang kedua itu rencana pengembangan, implementasi sistem pos, manajemen inventory berbasis cloud, peningkatan keamanan data dan pembayaran digital, pemanfaatan efisiensi kerja, jangkau pasar luas, akurasi pencatatan kepuasan pelanggan. Di sini ada aspek kajian finansial. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha dagang material Sinar Harapan dinyatakan layak secara finansial dengan proyeksi keuntungan yang stabil. Payback period atau PP 1 tahun 6 bulan, 3 tahun baik. ARR-nya 109%, 40% sangat baik. NPV senilai 450.565.799.000, positif layak. IRR-nya 32%, 20% layak. PI-nya 1,93, 1 layak. Oke, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis usaha dagang material Sinar Harapan dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Dari aspek pasar dan pemasaran, permintaan bahan bangunan di Karawang terus meningkat seiring pertumbuhan sektor perumahan dan infrastruktur. Dengan strategi harga kompetitif serta pelayanan cepat yang menjadi keunggulan bersaing, aspek hukum dan legalitas telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung keberlangsungan usaha secara formal. Dari sisi teknis dan teknologi, lokasi yang strategis, tata letak yang efisien, serta pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas
operasional. Analisis Pastel menunjukkan lingkungan eksternal yang relatif mendukung, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial maupun teknologi. Secara finansial, usaha ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan PPI 1 tahun 6 bulan, IRR 1,9%, NPV positif, IRR di atas standar kelayakan, dan VI lebih dari 1, sehingga usaha dagang material Sinar Harapan dinyatakan layak secara menyeluruh dan memiliki prospek keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Oke, mungkin dari saya segini aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.